juga dikenal sebagai Pulau Dewata, menjadi salah satu destinasi wisata Indonesia yang menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Pulau Seribu Pura ini menyuguhkan jutaan keindahan alam dan keunikan budaya yang beragam. Cakrawala Bali tidak jarang membuat para pengunjung takjub akan pesonanya. Namun, sayangnya pada tahun 2020 lalu, seluruh penjuru dunia mengalami pandemi. Wabah COVID-19 berpengaruh besar bagi kita semua, termasuk kehidupan masyarakat di Bali. Kali ini, bersama kami podcast Do I Wanna Know akan menguak dan berdiskusi lebih lanjut mengenai pengaruh pandemi terhadap kehidupan masyarakat Bali. Berikut ini selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai Wondermate, selamat datang di podcast Do I Wanna Know. Perkenalkan, nama saya Kuineta sebagai moderator. Nah, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Yuk kita sambut. Nah, di sini sudah ada 5 narasumber yang bersedia untuk memberikan informasi, opini, dan juga berdiskusi bersama. Di sini sudah ada Irene sebagai narasumber tokoh agama. Halo. Sudah ada Chelsea sebagai narasumber pedagang. Halo. Nah, dan di sini sudah ada Tiara sebagai narasumber kebudayaan. Hai. Nah, di sini nih juga udah ada Sophie sebagai narasumber masyarakat dan sosial. Halo. Lalu yang terakhir di sini ada narasumber pengampu adat, yaitu Najwa. Halo semuanya. Nah, untuk yang pertama langsung saja kita ke Iren sebagai narasumber tokoh agama. Karena agama di Bali tuh meskipun banyak, tapi toleransinya katanya masih tetap terjaga gitu ya. Nah, kemarin waktu kita di Bali, kita mengunjungi tempat wisata apa nih yang berhubungan dengan agama? Nah, kemarin kita di Bali itu mengunjungi Puja Mandala, yaitu ada 5 tempat ibadah, yaitu Islam Masjid, Kristen Protestan dan Katolik Gereja, Hindu Pura, dan Buddha Vihara. Wah, jadi Puja Mandala ini sangat menarik ya. Tempat ibadahnya berjejer tapi tetap bisa rukun. Nah, terus bagaimana ya cara para umat yang beribadah di Puja Mandala dapat saling menghormati dan menghargai apabila ada umat lain yang sedang melakukan acara keagamaan? Saling menghargai artinya tidak ada acara yang bersamaan, walaupun ada pun akan dipisah untuk parkirnya saja. Untuk tempat ibadahnya tetap tersedia masing-masing sesuai agamanya masing-masing gitu. Gitu ya. Nah, untuk cara bagaimana masyarakat Bali bisa bersatu di tengah perbedaan suku, bangsa, budaya, agama, apalagi kan di sini terdapat 5 tempat beribadah ya. Kok bisa begitu sangat rukun, sangat terjaga gitu? Karena masyarakat Bali kan sudah memegang teguh dan keterbukaan. Jadi dia menyatakan diri bahwa pariwisata harus dikembangkan. Jadi mereka terbuka dengan agama yang ada di dunia, walaupun mereka berbeda, tapi mereka tetap saling menghormati agama satu dengan yang lain gitu. Wah, keren ya, berarti toleransi di Bali itu masih sangat terjaga. Karena yang seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki banyak suku, agama, ras, dan kita tetap harus saling menghormati. Nah, lalu mengapa masyarakat yang berbeda di sana dapat hidup dengan rukun di tengah-tengah perbedaan?
Apalagi kan di sana terdapat berbagai umat beragama yang tinggal di wilayah Bali manapun itu. Oke, karena posisinya kita kan saling menghormati dan saling menghargai dan tidak ada gesekan. Eh, Agama satu dengan yang lain tidak ada yang mengajarkan tentang kekerasan. Jadi mereka mengajarkan tentang agama satu dengan yang lain. Jadi mereka saling mendukung gitu. Iya. Karena kita sebagai makhluk sosial juga kita sebagai manusia, tentunya kita juga harus saling mendukung begitu ya. Iya. Nah, kalau masalah pengunjung nih, kan seperti yang kita ketahui kemarin kita sedang mengalami pandemi, saat-saat pandemi, terus sesudah pandemi juga. Gimana sih keramaian pengunjung Puja Mandala ketika sebelum pandemi, sesudah pandemi dan saat pandemi? Apakah ada perbedaan atau tidak? Gitu. Pandemi sangat sekali berdampak. Jadi pengunjung agak berkurang untuk luar daerah. Untuk lingkungan di Puja Mandala, karena tempat beribadah, jadi otomatis tetap berjalan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Sesuai umat Islam, di hari Jumat tetap diadakan sholat Jumat. Lalu untuk kebaktian di gereja, tetap dijalankan sesuai dengan agamanya di hari Minggu. Semua berjalan sesuai dengan kegiatan masing-masing, kecuali pengunjung yang memang tidak ikut berdoa, begitu. Wah gitu ya, jadi Puja Mandala itu memang sistemnya sangat menarik dan unik. 5 agama loh itu, 5 agama bisa berjajar namun saling tetap menjaga kerukunan. Gitu ya Iren. Makasih banyak Iren atas informasi dan pendapatnya. Terima kasih sudah mau sharing sama kita. Sama-sama. Nah setelah itu langsung saja kita beralih ke Tiara, yaitu sebagai narasumber pengamat budaya. Ya, benar sekali. Nah, waktu kita ke Bali kemarin, melaksanakan study tour, bisa dijelaskan Tiara atau disebutkan salah satu budaya yang kita temukan di Bali? Kan pasti Bali memiliki banyak ragam budaya ya. Jadi saat saya ke Bali saat itu, saya menemukan banyak sekali keberagaman budaya yang ada di Bali. Salah satunya adalah tari barong. Nah, untuk tari barong ini, apakah ada tujuan-tujuan tertentu yang ditujukan kepada penonton ketika tari barong tersebut ditampilkan? Tujuan utama yaitu bagaimana seorang seniman pengurus barong harus mencari kepuasan terhadap penonton. Kalau saat penonton puas dan antusias setelah melihat penampilan tari barong, itu bisa menghantarkan rasa senang bagi seniman sebagai pekerjaannya. Dengan adanya pertunjukan tari barong seperti ini, seniman memiliki tujuan untuk mencari kepuasan penonton sekaligus melestarikan kebudayaan yang sangat beragam di Bali. Wah, berarti tujuan utamanya yaitu supaya mencari kepuasan terhadap penonton sekaligus melestarikan kebudayaan Bali ya. Iya, benar sekali. Kalau laju penonton tari barong saat sebelum pandemi, saat pandemi dan setelah pandemi itu kira-kira bagaimana ya? Apakah tetap atau ada perubahan naik turunnya gitu? Dulu sebelum pandemi itu sama seperti sekarang. Wisatawan yang datang ke sini sama seperti sekarang. Namun setelah dipikul oleh pandemi langsung menurun. Apalagi pandemi ini berlangsung lama mulai dari 2020. Yang berarti pandemi ini sudah berlangsung selama 2 tahun. Banyak penari tari barong yang kembali ke pekerjaan awal. Banyak mereka yang kembali menjadi petani, nelayan, peternak karena pekerjaan di sini kekurangan penghasilan yang disebabkan oleh sedikitnya wisatawan yang berkunjung untuk menonton pertunjukan tari barong. Nyatanya saat PPKM level 1 pada bulan November tahun lalu, seniman di sana memberanikan diri untuk membuka dan mencoba untuk menjalankan lagi pertunjukan tari barong yang sempat berhenti. Dan mulai dari sana, pertunjukan tari barong dapat kembali digelar bagi para wisatawan. Wah, berarti memang wisatawan yang datang itu masih kelihatan naik turunnya ya, apalagi sekarang masih baru selesai pandeminya ya. Tapi untungnya wisatawannya kembali pulih ya, jumlahnya lebih mending daripada sebelum saat pandemi. Nah, untuk dengan adanya KTT G20 di Bali pada saat itu, seperti yang kita ketahui pada bulan kemarin di Bali kita menggelar KTT G20. Nah, apakah ada harapan-harapan tertentu mengenai perkembangan budaya Bali di era globalisasi saat ini?
Dengan adanya KTT G20 ini bagus sekali dampaknya terhadap kebudayaan di Bali. Para seniman di sana juga bangga bahwa Indonesia terpilih menjadi tuan rumah G20. Apalagi sebagai warga Bali bisa menampilkan dan melestarikan budaya yang ada di sana. Dengan itu seluruh dunia akan tahu keberagaman budaya dan ada di Bali sangatlah indah. Nah, iya benar sekali. Kita sebagai warga Indonesia pastinya sangat bangga ya terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah G20 pada saat itu. Nah, di era globalisasi seperti ini, kan banyak budaya asing yang masuk ke dalam negeri dengan mudah, terutama di Bali yang sudah kita ketahui banyak turisnya. Nah, bagaimana sih cara supaya warga Bali untuk terus menjaga kearifan lokal dan budaya agar tidak terpengaruh oleh budaya asing tersebut, khususnya budaya tari barong ini? Yang terpenting adalah mereka tetap menjaga dan melestarikan yang mereka punya. Kalau para seniman rasa tidak akan terjadi yang namanya budaya asing menggantikan budaya asli kita. Mungkin kalau kita terlena dengan budaya asing itu, bisa saja budaya asli kita tergantikan oleh budaya asing. Oleh karena itu, sebagai warga Bali, mereka sudah memiliki kewajiban untuk tetap menjaga dan melestarikan kebudayaan Bali agar tetap utuh sampai generasi-generasi selanjutnya. Apa yang diwariskan dari dulu harus mereka jaga kelestariannya. Nah, dalam pertunjukan tari barong ini lebih banyak manakah turis lokal atau turis mancanegara yang datang ke pertunjukan tari barong tersebut? Saat ini masih kebanyakan lokal. Namun karena para seniman di sana memiliki banyak cabang pertunjukan tari barong, sudah pasti terbagi banyaknya antara turis lokal dan turis mancanegara. Dalam sehari-hari, mereka bisa mendapatkan antara 300 sampai 500 wisatawan yang menonton pertunjukan tari barong tersebut. Wah, jadi memang cukup banyak ya yang menonton tari barong ini. Wah, syukurlah kita sebagai warga Bali juga bangga begitu. Nah, selanjutnya kita beralih ke Sofi, yaitu sebagai narasumber pengamat sosial masyarakat. Benar ya? Benar sekali. Nah, di Bali itu masyarakatnya masih sangat rukun gitu ya, masih sangat dekat, masih sangat kental kerukunannya, masih kebersamaannya masih hangat sekali gitu. Nah, gimana sih kehidupan sosial antara masyarakat warga Panglipuran dengan warga Panglipuran yang lain, dan juga interaksi antar warga Panglipuran dengan warga di luar Panglipurannya di desa Panglipuran tersebut? Jadi sesama masyarakat warga Panglipuran, mereka saling menghormati seperti saudara sendiri. Seluruh masyarakat warga Panglipuran juga saling menghargai warga luar yang berkunjung ke desa adat mereka. Jadi mereka sebagai warga desa adat Panglipuran sangat suka jika terdapat warga luar yang berkunjung ke desa mereka. Benar sekali ya, karena di desa Panglipuran ini memang banyak turis, baik itu lokal maupun mancanegara. Jadi pasti mereka tahu bagaimana cara menjaga interaksi supaya tetap terjaga begitu ya. Nah, untuk mata pencaharian warga Panglipuran apa saja ya? Untuk pekerjaan sehari-harinya apa saja sih yang mereka lakukan sebenarnya? Di desa adat Panglipuran, kebanyakan penduduknya memilih mata pencaharian sebagai pedagang souvenir, peternak sapi, peternak ayam, dan pengrajin. Mata pencaharian ini sangat cocok di tempat wisata seperti desa adat mereka, yang setiap harinya terdapat turis lokal dan turis mancanegara yang datang. Wah, berarti di desa Panglipuran ini meskipun desanya terlihatnya kecil gitu ya, tapi banyak banget mata pencaharian yang bisa mereka lakukan setiap harinya. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana struktur kemasyarakatan di desa Panglipuran? Apakah ada seperti kalau di sini di kampung itu mungkin sebutannya Pak RT, Pak RW begitu ya? Nah, kalau di desa Panglipuran ini kan desa wisata, apa ada semacam seperti itu? Jadi mereka itu seperti kita juga, yang namanya itu kepala desa. Jadi kepala desa di sana itu untuk mengatur keseluruhan desa. Lalu ada kedua kepala lingkungan. Kepala lingkungan bertugas sebagai perpanjangan tangan pemerintah kelurahan dalam memberikan pelayanan administrasi pemerintahan kepada masyarakat lingkungan.
Panglipuran dan melakukan koordinasi dengan struktur lembaga desa adat Panglipuran. Lalu yang ketiga, terdapat PKK. PKK berfungsi untuk mewujudkan masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan terakhir adalah muda-mudi. Wah, jadi di sini ada 4 ya, yaitu kepala desa, lalu ada juga kepala lingkungan, lalu ada PKK, dan ada juga muda-mudi. Benar. Oh, makanya itu desa Panglipuran sangat terstruktur rapi begitu ya, Iya. sangat teratur. Nah nih, menurut Sofi sendiri cara kita mengatasi maraknya budaya asing yang masuk di Bali. Karena Bali ini kan seperti yang kita ketahui sangat terkenal di mata dunia. Iya. Udah banyak bule, udah banyak turis asing yang masuk ke Bali ya. Jadi di desa adat Panglipuran mendapatkan pengunjungan dari berbagai mancanegara. Ini yang menyebabkan banyaknya kemungkinan budaya asing yang menggantikan budaya asli desa adat Panglipuran. Untuk mencegah terjadinya peristiwa itu, kita harus melestarikan dan menjaga budaya lokal agar tidak terpengaruh oleh budaya asing. Benar-benar. Nah, salah satu upayanya itu yaitu caranya dengan menjaga kebersihan desa Panglipuran tadi ya. Kan desa Panglipuran ini sudah terkenal akan kebersihannya. Iya, benar. Nah, terus bagaimana cara Sofi agar bisa menjaga adat istiadat dan budaya di tengah era globalisasi yang menyebabkan mudahnya budaya asing masuk ke dalam negeri kita Indonesia? Jadi cara agar tetap menjaga adat istiadat dan budaya adalah dengan melestarikan budaya kita ke generasi yang akan melanjutkan kayak gitu. Begitu ya. Iya, karena Sofi ini tadi sebenarnya benar kali ya, katanya untuk melanjutkan budaya-budaya kita untuk generasi yang selanjutnya. Iya gitu. Nah, oke, makasih banyak ya Sofi sudah sharing mengenai tentang desa Panglipuran tadi, tentang sistem kemasyarakatannya tadi. Ya. Nah, jadi di samping saya sekarang sudah ada Najwa, yaitu sebagai narasumber pemangku adat. Nah, Najwa, kemarin kita sudah mengunjungi beberapa destinasi wisata, salah satunya adalah desa Panglipuran. Nah, apakah di desa Panglipuran ini memiliki acara adat tertentu? Dan kalau ada, apa saja acara adat tersebut? Tentu ada. Jadi Panglipuran tuh memiliki beberapa kegiatan adat seperti upacara adat perkawinan, upacara ngaben, kemudian ada adat Nusabe. Jadi kita tuh berusaha untuk mempertahankan upacara-upacara tersebut. Karena dengan kita memperhatikan itu, kita dapat menjadi desa yang seperti ini. Iya, tentunya karena desa Panglipuran memiliki beragam upacara adat, makanya desa Panglipuran bisa menjadi desa yang seperti ini, desa yang sekarang, desa yang bagus, desa yang unik. Iya, benar kan? Iya. Nah, apa di desa Panglipuran ini masih memegang teguh nilai adat dan istiadat dalam kehidupan sehari-hari, dalam interaksi sosialnya? Sangat memegang teguh karena konsep pelestarian itu yaitu adat dan budaya kita. Oke, saya dengar juga ada suatu adat di mana laki-laki ini memiliki aturan khusus apabila memiliki istri lebih dari satu. Nah, itu apakah ada dampak tertentu jika warga laki-laki di desa Panglipuran memiliki istri lebih dari satu? Karena itu memang sudah aturan di desa adat Panglipuran ini ya, untuk tidak melakukan poligami atau memiliki istri lebih dari satu. Jika memiliki istri lebih dari satu, akan ditempatkan di sebuah tempat yang bernama Karangmadu. Dan saat ini untuk di desa Panglipuran sendiri belum ada ya yang berani untuk melakukan poligami. Wah, berarti adat ini masih sangat kental ya, masih ketat dilakukannya. Nah, terus saya juga mendengar bahwa ada adat lain di desa ini, yaitu ngerebek. Apa sih sebenarnya adat ngerebek itu? Jadi tradisi ngerebek itu adalah simbol hajat dalam yang bermakna sebuah bentuk kedermawaan sultan kepada rakyatnya. Jadi pada hari-hari ngerebek itu sultan berkenan memberikan sedekah berupa makanan dan berbagai hasil bumi lainnya yang disusun tinggi seperti gunung gitu. Oke, nah yang tidak kalah unik nih, setiap tahun di desa Panglipuran
melakukan Village Festival, benar kan? Nah, apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan Village Festival yang diadakan di Desa Penglipuran? Bagaimana konsepnya? Bisa dijelaskan, Najwa? Bisa. Iya. Jadi Village Festival itu dulu memang konsepnya adalah konsep melestarikan adat dan budaya kita. Jadi kita melakukan kegiatan, salah satunya yaitu Village Festival yang sekarang sudah menjadi event tahunan tingkat nasional. Dulu kita memulai itu pada tahun sekisar 2013. Jadi intinya event Village Festival itu adalah memberikan ruang kepada warga kami atau orang lain untuk bisa berkreasi di desa kita, yaitu Desa Penglipuran. Halo Chelsea. Nah, jadi Wondermates di sini sudah ada Chelsea sebagai narasumber kita, yaitu narasumber di bidang pedagang. Nah, kemarin waktu di Desa Penglipuran itu pasti banyak sekali ya ada pedagang-pedagang kecil yang ada di Desa Penglipuran tersebut. Bisa diceritakan Chelsea salah satunya? Iya, benar sekali. Di Bali saya menemukan pedagang kecil untuk Mendukung, mendukung UMKM yang ada di sana. Ya, waktu itu saat saya di Desa Penglipuran, saya menemukan pedagang yang bernama Mbok Dewi. Oke. Mbok Dewi ini adalah pedagang buah-buahan. Pedagang buah-buahan di Desa Penglipuran berarti ya? Iya. Nah, bisa diceritakan Chelsea, Ibu Dewi ini mulai kapan jualan dan sudah berapa lama bekerja sebagai pedagang? Mbak Dewi sudah berjualan semenjak sebelum pandemi. Wah, berarti sudah lumayan lama ya, yaitu sekitar sebelum tahun 2020. Iya. Nah, perubahan laju pembeli dan sebelum dan sesudah pandemi itu bagaimana Chelsea di Desa Adat Penglipuran sendiri? Sebelum pandemi, para pengunjung dan pembeli masih ramai dan banyak, baik itu dari turis lokal atau turis mancanegara. Dan saat pandemi, pengunjung dan pembeli berkurang banyak, lebih dari separuh biasanya. Sedangkan setelah pandemi baru-baru ini, pembeli dan pengunjung sedikit-sedikit mulai pulih. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak pengunjung sebelum pandemi. Nah, apakah ada beberapa upaya tertentu yang Ibu Dewi biasanya lakukan untuk supaya para pelanggan selalu merasa puas? Bu Dewi ini melakukan pekerjaan ini dengan sebaik mungkin. Contohnya, jika ada buah-buahan yang busuk, Bu Dewi pasti akan menggantinya dengan yang baru agar pelanggan merasa puas belanja buah di Bu Dewi. Baik, untuk podcast hari ini cukup untuk membahas pengaruh pandemi terhadap kehidupan masyarakat di Bali. Jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada discuss session di mana melibatkan dua tim yang pastinya gak kalah seru. Tetap di podcast Do I Wanna Know ya. Hi Wondermates, welcome to discuss session. Today we're going to use G20 Summit Conference as our topic, still with our 5 stars person, and there's two teams. They are in the pros team, there are Tiara and Iram. In the cones team, there are Najwa, Sophie, and Chelsea. Before the discussion started, I, as a moderator, will explain what G20 is. This year's G20 is an activity where thousands of delegates from G20 member countries and invited guests will regularly attend meetings in Indonesia. First, we will discuss how the G20 summit will affect the economy. Lots of things going on. One of them is the coordinating minister from Maritime Affairs and Investment, Luhut Binsar Panjaitan, said that G20 summit, which took place in Bali, would make a major contribution to the Indonesian economy. In his calculation, the G20 summit will have an impact on gross domestic product or GDP of up to USD 530 million or the equivalent of 7.5 trillion rupiah. So, what do you think, Iran, as one of the pros team? This G20 bring a lot of positive impact for this country as a landlord, especially Bali as the event location.
One of them is success in increasing Bali economic growth. Sandiaga Salahuddin Uno as a minister of Tourism and Creative Economy, that Bali economic growth in this third quarter of this year grew up by up to 8.1% years on year. This is very large interest compared to the previous quarter which was 3.5%. Besides that, number of international flight frequency is interest. General Manager of Igusti Ngurah Rai Bali Airport, Hendy Heryudityawan, explained yesterday was the peak of the return of the plans of state leader and delegates participating in the G20 summit, especially in the range from 14 to 20 WITA. In total, there were 26 planes leaving Bali. Wow, 26 planes leaving Bali. Yeah. There's a lot of flights, yeah. Yeah. Okay. And what about you, Sophie, as the count team? What's your opinion? What's on your mind about this G20 summit? Okay, so in my opinion, also the G20 has opened up great opportunities for the outside world to get to know Indonesia more closely. The G20 summit can also have a negative impact. One of them is that Indonesian people are becoming more consumptive. This is because more and more foreign tourists are coming to Indonesia. Indonesian people have consumptive behavior, namely the lifestyle of individuals who like to buy things without having a mature mind. Also, called wasteful, they don't want to be left behind by trend and like new things. This is what caused the use foreign product to increase in Indonesia. As a result, domestic products are rarely used, negatively impact the country economy because most of the country economy comes from domestic consumption or the consumption of local product. Yeah, sure. Everything have good and bad side, but this G20 also have the bad impact, yeah. But besides that, I'm sure we still have a lot of good impact, especially in the Bali culture, because Indonesia has so many, like a lot of culture, language, and religion. So, Tiara, tell us what you think on Sophie's opinion. Even so, Indonesia is famous for its cultural diversity. With the opening of opportunities for Indonesia to be known to the outside world, many foreign tourists are even willing to come all the way from their country to witness the appearance of Indonesia's cultural diversity, such as dancers, traditional ceremonies, So many, yeah. there's so many, like food and others. With this opportunity, Indonesia can improve the country's economic downturn, which had collapsed due to the COVID-19 pandemic, which occurred 2 years in a row. One example is the appearance of the Barak dance, Pendat dance, and counter dance at the opening of the G20, which was closed to the world, causing interest between the outside world and the beauty of the Indonesian army. With this in mind, many foreign tourists come to Indonesia to witness the dance performance live. Of course, this can generate profits in terms of income, which can help boost the country's economy. Without even realizing it, the existence of cultural performance like this can be used as a way to maintain the preservation of culture in Indonesia. That's my information. Wow, thank you, Dara, and that's such a beautiful opinion. Like we're so proud of our country that have so many cultural, so many like diversity. There's no other country like Indonesia. Sure, right. I'm sure about that. And now, Naja, how do you feel about the summit conference that have invited many state leaders? Do you have same thoughts or ideas like Tiara? I would love it if you could tell me more. Come on. Okay, I do not agree with holding the G20
First of all, we know for ourselves that we have been preparing for this G20 summit for months. Yeah. But in fact, yesterday G20 summit was only held for 2 days. The G20 summit also tends to produce short-term positive impact and small contribution, especially in the midst of uncertain conditions after a pandemic like this. G20 profits are only accrued by companies that are part of a central network in Jakarta. According to the former chairman of the Indonesian Employers Association or APindo of the Bali Regional Executive Board, Panidiana Kun, the implementation of the G20 in Bali did not benefit small Balinese entrepreneurs much. That's right. Apart from that, the foreign tourists who can have an arbitrary attitude towards Bali. For example, at that time, there were tourists riding motorcycle arbitrarily. Balinese tourists always think that Indonesian people are usually full. This lack of moral and attitude of foreign tourists has caused a lot of losses in the Bali region. It's not uncommon for foreign tourists to damage the environment on purpose. Even the Jelantik and Indonesian entrepreneur from Bali who cares about the peace of Bali has reportedly reprimanded and advised Balinese tourists to take care of the environment around them. Yeah, I agree with Chelsea. Well, thank you so much for your thoughts. I personally appreciate your opinions, Chelsea and Najwa. And actually, that's right, because we've seen so many foreign tourists act recklessly and being so rude, breaking the rules and not respecting the local people. And that's what we have to fix in the future. Overcome these problems so that environmental and cultural damage does not spread everywhere. But that's okay, because we still have millions of different cultures. Tiara and Iren, what are your thoughts on that? I was wondering if you could tell me more specific about positive impact of G20. Right, brother mates? However, besides the negative impact that occurred as a result of the G20, there were more positive impact that occurred in terms of the economy, in terms of tourists, benefit for MSMEs, benefits for local communication, and benefits in the health sector. The G20 summit can contribute to the projected increase in foreign tourism of up to 1.8 million until 3.6 million and create 600,000 until 700,000 new jobs in the culinary, fashion, and craft sector. As far as I know, Minister of Cooperative and SMEs Teten Mastuki also said that the G20 presidency was able to encourage investment in domestic MSMEs. Experts staff for the utilization of maritime resources at the coordinating Ministry of Maritime Affairs and Fisheries, Nyoman Somiga explained that the G20 summit had revived and hospitality sector in Bali, which had previously stopped during the COVID-19 pandemic. According to Nyoman, the series of G20 summits had a significant impact on the health sector. In the conference, there were 3 things discussed related to the health sector, such as the global health resilience system, harmonization of health protocol standards, and others. And the point is, we have different opinions, and that's totally fine. And we know that everything is have bad and good side. One thing we can learn from Bali is that we must respect and celebrate diversity, because without it, we cannot be one thing. Every individual matters, every individual has a role to play, every individual makes a difference. Jane Hudo. Thank you so much for today's discussion. We hope this can be everyone's inspiration. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.
besides the number of international Yeah, there's a lot, right, of pros. So what do you think, Iran, as one of the pros team? This G20 bring a lot of positive impact. Kalau lagi murah ini That's right. Apart from the foreign tourists who can have an early But besides that, I'm sure we still have a lot of good impact, especially in the Bali culture, because Indonesia has so many, like a lot of culture, language right there.